ada ranah yang bisa kita atur, Ya. yang itu masuk dalam ikhtiar kita. Betul. Ada juga ranah yang itu ya udah jadi takdir gitu, ya kan, kayak musibah, kecelakaan. Dan takdir itu kita akan ketahui setelah terjadian. Betul. Tidak ada takdir yang kita tulis sebelumnya kan? Karena guru-guru pun yang nggak bakalan mempersiapkan supaya anak-anak celaka kan? Nggak ada. Pasti pengennya anak-anak selamat, ya kan? Mana ada kita membuat pengumuman, saudara-saudara kita akan melakukan kecelakaan di Di Subang. Nggak ada. Gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ya Allah. Kecelakaan lagi ini di daerah Subang. Pak Kadebet, serius banget. Ini ada kecelakaan. Ini saya lagi menelaah buku. Oh iya. Buku hasil jalan-jalan beberapa tahun yang lalu. Nah ini cocok nih sama yang mau kita bahas nih. Ada kasus apa, Pak? Ini kemarin viral. Oh iya. Ada kecelakaan di Subang Innalillahi wa inna yang mengakibatkan beberapa siswa meninggal. Nah sekarang lagi ramai masalah study tour nih, Betul. Pak Kar nih. Iya juga. Nah gimana Pak Kadebet? Menurut Pak Kadebet nih, sampai ada larangan-larangan nggak boleh study tour, nggak penting gitu. Aduh. Gimana Pak Kar? Susah juga kita ya. Nah, Jadi kalau saya melihat itu, yang pertama tentu kita harus berduka semua. Ini kan kejadian kesekian kali, bukan hanya kemarin ya. Beberapa kali ada, namanya juga musibah. Musibah sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita prediksi terjadi. Ada kodok di situ. ya. Tapi masalahnya itu beberapa kali terjadi itu. Dan itu kaitannya memang dengan sebuah perjalanan yang masyarakat tahunya itu adalah study tour. Jadi pertama tentu kita ikut bela sungkawa, dan yang kedua kita mestinya harus bisa jernih memandang persoalan ini. Ini salahnya, salah kendaraannya, salah apanya gitu. Nah, memang kalau saya ngelihat ya kemarin Pak Kar, dari sisi orang tua ya sedihnya luar biasa. Oh iya pasti. Ya, sedihnya luar biasa, dan kita juga sebagai guru ya yang melihat berita ini dari ya secara perasaan kita sedih banget gitu ya. Bahkan saya lihat tuh videonya itu, bahkan kan mereka akhirnya jadi pulang tuh, ya kan? Sampai anak-anak yang selamat itu dijemput sama orang tuanya, dipelukin, nah gitu. Nah ini gimana menurut Pak Kadebet? Iya, kan itu ada kata study tour ya, sebuah kata yang diracik dari dua penggalan kata study dan tour. Ada study berarti ada niat untuk studi, apapun studinya. Terus yang kedua tour, tour itu kan perjalanan. Kalau bahasa kita safar atau rihlah. Jadi sebenarnya dari sisi tujuan rihlah atau study tour itu bagus-bagus saja, sepanjang benar itu untuk study tour. Nah persoalan yang kedua itu kan persoalan ada kecelakaan. Kecelakaan itu musibah tadi kan. Nah sebelum itu semua terjadi tentu pasti ada persiapan. Ada persiapan, ada proses yang dilakukan oleh sekolah, oleh siswa. Saya juga baca di media-media beberapa, saya baca juga itu mereka sebenarnya sudah mempersiapkan itu. Ada rapat, ada pertemuan. Bahkan kepala saya lupa itu yayasan atau sekolahnya mengatakan sudah menunjuk mitra, sudah dipercaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara persiapan katakanlah ada gitu kan. Tapi lagi-lagi memang ada apa yang disebut dengan resiko. Namanya perjalanan ada resikonya. Tidak berjalan pun juga ada resiko. Iya. Tapi gini Pak Kadebet, ini sampai jadi ramai itu karena keteledoran supirnya katanya. Nah, itu saya juga lihat sih videonya itu dalam kondisi berbaring, kemudian diwawancara.
sambil diwawancara kemudian dia mengisahkan terkait dengan kenapa sampai terjadi itu, karena ada salah satu katanya rem blong atau apa seperti itu ya. Nah tapi dia itu sempat ya gimana ya, kalau kita yang ngelihat itu masih bisa senyum gitu, nggak ada rasa kesedihannya. Apakah ini bisa menjadi salah satu yang bisa dikatakan ini salah supir nih gitu, teledor supirnya gitu Pak Remet, gimana nih? Kalau ada sebuah perjalanan lalu kecelakaan, itu kan memang pertama-tama kita pasti akan melihat kok bisa terjadi, kenapa harus terjadi, itu orang baik semua, itu rombongan santri semua dan sebagainya. Nah, itu yang sering terjadi menemani sebuah peristiwa, ada penyesalan, ada kekhawatiran yang ternyata terjadi dan seterusnya. Jadi Pak Ageng, kalau saya ditanya seperti itu, yang pertama kita harus mensikapi pertama-tama adalah musibah. Kalau musibah dimanapun bisa terjadi, mau study tour mau bukan study tour itu bisa terjadi, namanya juga musibah. Nah, kemudian yang kedua, karena ini menyangkut banyak orang, ini menyangkut sebuah kejadian, kecelakaan dan sebagainya, maka memang pasti akan melibatkan sejumlah institusi untuk melakukan penelitian. Untuk menjawab apakah ini terjadi karena betul-betul murni musibah atau ini adalah sesuatu yang disengaja. Kalau disebut keteledoran kan akhirnya nanti lari kepada kesengajaan. Tentu bukan wilayah kita untuk bicara ini memang keteledoran dan sebagainya. Wong itu butuh pembuktian kok. Tapi wilayah kita itu, ini sebenarnya pintu masuk buat menyadarkan masyarakat bahwa study tour itu sebenarnya penting. Sebenarnya penting. Orang yang tidak study tour dengan orang yang melakukan study tour itu berbeda loh. Saya nanti bisa tunjukkan buktinya. Betul. Kalau nanya lagi loh ya. Nah, tapi kemudian yang kedua itu sebuah perjalanan itu pasti butuh persiapan. Nah, pertanyaannya itu sampai mana persiapannya? Sampai mana persiapannya? Karena apapun kendaraannya pasti harus ada pengecekan, harus ada kelaikan jalan. Saya misalnya di sekolah saya itu pernah saya memarahi tim supir mereka itu. Bayangkan kita lebih dari 3 bis, 7 bis atau 8 bis waktu itu. Saya cek satu-satu karena saya penanggung jawabnya waktu itu. Mana supir yang satu? Wah, ternyata nggak ada. Ternyata ada karena mungkin mereka satu dan lain hal ada di bis yang satu. Panggil, saya ingin briefing. Disitulah pengecekan dan sebagainya. Meskipun sebelumnya juga sudah dicek bahwa pool bis ini bagus, ada rekomendasi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa persiapan betul-betul harus matang. Bahwa nanti setelah kematangan itu berproses dan terjadi sesuatu di luar kita, kita sudah bisa menjelaskan, oh ini musibah benar. Gitu. Nah, saya jadi ngambil benang merah nih. Berarti mana benangnya nggak ada? Baru merahnya doang. Iya. Jadi gini ya, kalau saya menyimpulkan gini ya Pak Karepet ya. Nah, yang bisa kita atur, yang itu masuk dalam ikhtiar kita. Betul. Ada juga ranah yang itu ya udah jadi takdir gitu. Ya kan, kayak musibah, kecelakaan. Dan takdir itu kita akan ketahui setelah terjadian. Betul. Tidak ada takdir yang kita tulis sebelumnya kan? Karena guru-guru pun yang nggak bakalan mempersiapkan supaya anak-anak celaka kan? Nggak ada. Pasti pengennya anak-anak selamat, ya kan? Mana ada kita membuat pengumuman, saudara-saudara kita akan melakukan kecelakaan di Disumbang. Nggak ada itu. Gitu ya. Itu nggak waras kalau ada itu. Berarti antara ikhtiar dan takdir. Betul. Jadi sebenarnya ini juga saya kira kita jangan larut kepada betul bahwa di situ ada persoalan ya. Itu biarlah ditangani. Ada duka cita ya. Tapi tidak boleh berlarut-larut karena seorang muslim itu ada batas waktunya. Betul. Nah, kemudian yang paling penting buat kita itu adalah menjadikan ini sebagai alat untuk terus menyadarkan masyarakat bahwa pertama apa sebenarnya yang dimaksud dengan study tour. Kemudian study tour itu adalah wujud dari perencanaan. Karena kita ini muslim, selama ini kemusliman kita itu sering dipisahkan dari kehidupan kita. Inilah saatnya untuk menjelaskan bahwa perjalanan itu juga bagian dari azam.
Kalau kita bicara azam, maka Al-Quran juga menjelaskan ada tekad di situ, ada rencana yang sudah disiapkan itu, maka faida azam fatawakal Allah. Ada tawakal di situ. Nah di sini juga membuktikan kita tawakal nggak kepada Allah. Nah, Gitu. Karena tawakal itu menjadi penting ketika kita bicara bahwa ada proses yang di situ melibatkan dua, dalam bahasa saya, dua kaki. Kaki pertama itu kita memang menguasainya. Kaki pertama itu kita bisa merencanakan, kita bisa menyusun pertemuan dengan siswa, kita bisa membuat perencanaan bersama dengan orang tua, kita bisa menetapkan tugas mau kemana dan sebagainya. Nanti di sana siapa, ada pengorganisasian, bahasa manajemen, ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Itu wilayah kita tuh. Nah pertanyaannya itu sudah dilaksanakan semua belum? Satu-satu. Itulah ikhtiar sunatullah dalam kekuasaan kita. Tapi ada juga yang lebih penting di dalam bahasa tawakal itu adalah apakah ikhtiar sunatullah itu sesuai dengan syariat? Oh, maksudnya gimana Pak Karin? Syariat itu tidak boleh dilanggar karena banyak betul dalil dalam Al-Quran itu yang selalu mempadankan atau merendengkan tuh ya. Antara keimanan dan ketaatan kepada syariat, iman dan amal soleh. Jadi misalnya, kalau kita mau study tour, itu biayanya dari mana? Biayanya harus halal misalnya. Tidak boleh mengambil dari pos yang tidak halal. Pos apa misalnya? Atau dalam tanda petik misalnya kita sekarang, sudahlah itu ada dana yang kita korupsi sedikit deh, itu nggak boleh. Atau dana yang zolim, pokoknya ini harus dapat sekian, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, itu juga nggak boleh. Jadi perjalanan itu memang betul-betul harus berada di jalan ketaatan. Nah itu bagian di kaki yang pertama. Nah kaki yang kedua itu kita bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Saya pernah mengalami itu. Bisnya bagus, tahun lalu tuh. Bisnya bagus, rekomendasi, sudah macam-macam lah. Persiapan sudah panjang dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Bis itu ternyata masuk ke jalan yang kita sudah antisipasi, jalan itu besar. Tapi rupanya ada pohon yang rantingnya itu ke arah jalan. Bis ini tidak bisa ke kanan ke kiri, ngepas dia. Satu kaca pecah. Itu apa namanya coba? Saya tanya, "Pir, apa nggak lihat?" "Sudah, Pak." Sudah menghindar. Sudah. Tapi ternyata ada bagian ranting yang itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagian kiri itu kita, ini musibah. Ya kan? Kalau musibah ini datang dari Allah. Sudah kita tidak usah berpanjang kata di situ, sudah kita bersyukur masih diselamatkan. Betul. Nah, yang kedua segera kita lakukan yang kedua, yang dalam kendali kita apa itu? Memperbaiki. Ternyata masih bisa. Nah, itu tadi. Jadi dua kaki itu. Jadi ini proses penyadaran buat masyarakat bahwa selalu ada dua kaki itu. Tapi sekarang ini opininya berkembang terus nih Pak Kar. Itu dia. Sampai yang istilahnya ada melarang study tour. Nggak usah lah study tour. Udah aja di dalam kota aja, nggak usah sampai keluar gitu kan. Ini kan saya catat. Padahal kalau Pak Karebet ini saya tahu sering kemana-mana nih Pak Karne. Ini cocok aja bajunya sekarang nih. Itu dia. Ini kan bajunya outdoor gitu. Aduh, ini kan saya nyatat juga nih. Dengar-dengar juga habis dari luar negeri juga nih. Berapa destinasi yang pernah berapa ya? yang paling dekat dulu ya. Yang paling dekat Pak Karebet. Ini kan saya bawa minuman ini. Oh iya. Apa ini? Sebentar. Ini harus diminum dulu. Oh, diminum dulu. Ini saya baru rihlah. Oh, rihlah. Nah, study tour itu kan turnya tuh rihlah sebenarnya. Bedanya study tour sama rihlah juga harus jelasin nih Pak Kar nih, biar jelas. Ya, tapi harus minum dulu. Oh, minum dulu. Mau nggak? Mau dong. Saya kan ada pembantu dadakan. Iya. Mas, buatin Mas. Bandrek lada hitam. Oh, bandrek. Dari mana Pak bandrek ini? Cianjur. Oh, Cianjur. Jadi sebenarnya masyarakat juga harus, ini momentum luar biasa buat masyarakat. Jadi tour itu sebenarnya diambil dari, atau pengertian umumnya adalah perjalanan. Tour itu perjalanan. Study berarti perjalanan untuk belajar. Tapi dalam konsep Islam itu perjalanan itu identik dengan kata safar. Perjalanan atau rihlah.
Saya tuh mencatat nih Pak, ini saya juga catat ini. Ternyata kita yang lebih dulu mengenalkan istilah ini, rihlah itu. Rihlah itu macam-macam. Ada rihlah ilmiah, itu berarti untuk belajar. Ada rihlah dagang, itu perjalanan untuk berjualan. Ada ziarah, itu juga rihlah. Ke Mekah, ibadah haji, itu juga rihlah. Jadi ini sudah dimulai sejak awal. Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita agama yang mendorong rihlah. Berarti study tour itu justru dalam Islam ada ya contohnya? Sudah lebih awal. Lebih awal, oke. Bahkan satu ilmuwan mengatakan bahwa rihlah ilmiah itu sebenarnya menjadi tradisi dan apa istilahnya? Tradisi dan ciri dari keunggulan peradaban Islam. Saya membayangkan betul juga ya, karena kita itu punya yang namanya fikus safar. Iya. Sedemikian pentingnya perjalanan, ada fikihnya loh. Oh betul. Ada fikihnya. Jadi pengalaman saya di sekolah misalnya, bagaimana anak-anak itu dipersiapkan tidak hanya bisnya, tidak hanya tempatnya, tapi kita siapkan mereka untuk tahu fikus safar. Kalau sholat di jalan bagaimana? Betul. Pasti kan ditabrak tuh. Boleh. Nggak boleh. Nah, itu anak-anak tahu itu. Berarti sholatnya di mana? Sholat itu di bis, di kendaraan. Atau di masjid kalau lagi istirahat. Ya, jadi mereka itu diajari. Jadi haramnya sholat di tengah jalan. Iya nggak boleh itu, bahaya. Iya, kecuali pas sholat id. Oh sholat id. Kan ditutup itu. Oh ditutup. Nah, itu baru boleh. Iya. Jadi ada fikus. Ini pakar ini ngeguyon aja nih. Saya ingin membahas ini ringan gitu loh. Betul. Bukan sesuatu yang berat. Iya. Apalagi ini tradisi yang bagus gitu. Iya. Fikus safar itu banyak sekali perihalnya. Dia akan menjelaskan jaraknya. Anda mau kemana? Ke Jogja. Anda mau kemana? Nah, itu sudah masuk jarak safar. Iya. Kalau sudah masuk jarak safar, misalnya ada sejumlah rukhsah dan sebagainya. Pertanyaannya, apa Anda tahu yang beginian? Sebentar Pak Kar, ini ada yang mau nganterin ini. Tadi kan minum. Saya juga harus nyobain juga ini. Dari mana tadi? Cianjur. Nah, ini saya rihlah ilmiah dan dakwah. Masya Allah. Saya cobain ya Pak Kar. Oh, harus. Kalau kita tidak rihlah, kita tidak dapat ini. Betul. Berarti kalau gitu udah aja, lanjut aja study tour dah. Biar saya dapat kayak gini terus Pak Kar. Ya tergantung syarat dan ketentuan. Ada lagi nggak yang lain? Bukan. Kalau mau ikut harus memenuhi syarat dan ketentuan. Layak nggak jadi pendampingnya gitu loh maksudnya. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada sosok misalnya, dan safar itu lama betul. Masa dulu. Ini saya mencatat nih, saya baca nih ya. Ini namanya ada ilmuwan muslim, namanya Al-Biruni. Beliau lahir wafat di tahun 400-an. Hijriah. Jadi kalau masa itu 1048-an lah. Nah, itu beliau ahli astronomi. Ya. Beliau itu melakukan rihlah ilmiah. Tahu nggak sampai mana? Sampai mana? India. Sampai India. Berapa lama tahu? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ini kan bilangan jam. Ini 40 tahun. Ibnu Battuta 30 tahun. 30 tahun menjelajah wilayah-wilayah Islam sampai ke Indonesia. Dari bahkan beliau membuat buku namanya Rihlah. Rihlah itu. Jadi itu menunjukkan betapa dahsyatnya hasil dari rihlah itu. Nah, keutamaan rihlah dalam Islam itu luar biasa. Dia menghasilkan sesuatu dan sebagainya. Memang banyak betul. Dan itu bisa dilacak di jejak-jejak internet kita, banyak banget kan. Betul. Saya juga penasaran, di barat ada nggak? Nah, ada nggak di barat? Ada. Namanya Grand Tour. Ini saya catat nih. Grand Tour namanya. Grand Tour. Itu dilakukan tahun 1600-an Masehi. Yeah. Kita sudah sejak awal. Rihlah kita sudah sejak awal. Mana lebih dulu? Islam. Karena ini disebut sebagai cikal bakal dari study tour sekarang. Yeah. Saya cek lagi, ternyata studi ini dilakukan oleh para pemuda kaya Inggris belajar ke Italia untuk melihat jejak-jejak peninggalan Roma. Pertanyaannya, kalau kita yang pernah ke Eropa, itu kan jaraknya seperti jarak antara kabupaten, dekat. Sementara kalau kita dari Mekah sampai ke India, Mekah sampai ke Indonesia, Nusantara waktu itu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita harus betul-betul mendudukan persoalan, jangan main larang-larangan. Setuju.
Jadi dudukan dulu persoalannya, ini study tour bener atau apa gitu, atau jalan-jalan. Iya. Jadi yang harus dilihat itu pertama-tama dudukan dulu study tournya. Kalau mau dilihat itunya dulu. Iya. Nah, baru kemudian apa yang harus dipersiapkan. Iya. Sebab saya melihat begini, kita pernah dengar futuhat, Iya. penaklukan-penaklukan. Bayangkan kalau itu tidak ada dukungan dari Fiqh Safar. Betul. Gimana coba? Tadi kan kita, ini buku yang saya baca nih. Ini kan juga hasil Ini rihlah. buku siapa ini? Buku saya. Oh, buku pakar, Masya Allah. Mau. Ini saya udah dapat bandrek. Nah, ini mau nggak? Bukunya belum. Mau? Mau dong. Belilah. Nah, minta. Nah, jadi ini hasil rihlah. Waktu Ternyata pakar sekolah ke Turki. karena rihlah bahkan bisa menghasilkan buku. Iya. Ini achieving the impossible. Saya dapat dari mana coba? Ini ketika kita rihlah ke Turki, Istanbul. Oke. Ada di situ ada Museum Marmarayus 1453. Di salah satu titik itu ada tulisan ini. Ini menjelaskan bagaimana perjuangan beliau membebaskan Konstantinopel. Itu waktu sekitar 51 hari pengepungan. Kalau tidak ada Fiqh Safar terus bagaimana? Betul. Setuju, sepakat. Bagaimana rukhsah tentang makan, bagaimana rukhsah tentang sholat, bagaimana rukhsah tentang perjalanan. Bahkan yang kalimat ini juga muncul salah satunya itu dari terobosan ikonik beliau dalam sebuah riwayat. Nah, rihlah menunjukkan kepada saya jadi tahu ada sekitar 20 terobosan yang dilakukan beliau untuk menaklukkan yang belum dilakukan oleh pendahulunya. Betul, betul. Salah satunya itu menyeberangkan 72 kapal melintasi Selat Galata. Bospor. Bukit Galata. Dari Selat Bosporus Dari ke Selat Bosporus. Golden Horn. Iya. Berapa jaraknya tahu nggak? Panjang. Panjang. Terima kasih ya. Gak jadi saya kasih buku. Itu 16 km. 16 km. 16 km. Bukit itu ya? Ya, dengan ketinggian 60 meter. Nah, dengan rihlah ilmiah juga. Jadi rihlah ilmiah itu tidak hanya naik bis, bisa juga jalan kaki. Siswa di sekolah saya itu, kita bawa jalan kaki dari Bogor ke Cianjur. Oh iya. Itu menempuh perjalanan 90 km. Bandrek ini? Ya. Sebelum ini datang, itu udah jalan duluan. Oh, jalan duluan. Sampai saya tahu, Iya, iya. dalam 1 jam itu, jarak tempuh anak-anak, 120 anak, 150 anak jalan kaki, itu 1 jam menempuh 5-7 km. Dilakukan dari jam setengah 6 pagi, sampai sana jam 12 malam, atau paling lambat jam 2 malam. Jalan kaki? Yes. Ya ada naik bisnya juga, naik angkotnya juga, karena rutenya kan begini. Tapi sebagian besar jalan kaki. Itu kalau kata orang Sunda, skuter. Suku muter. Setujulah itu mah. Jalan kaki. Itu. Nah, berarti gini pakar, kita jadi harus proporsional. Betul. Mendudukan perkara. Harus adil sebenarnya. Harus adil, ya kan? Betul. Jangan sampai kita zolim kepada ini. Saya membaca berita cukup banyak yang melarang. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisir semua study tour dilarang, gitu ya? Betul. Karena harus dilihat juga tujuan pendidikan. Tujuannya itu. Sekarang tujuan pendidikannya apa? Tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formalnya apa? Kita kenal istilah kurikulum. Di dalam kurikulum itu ada teknik-teknik untuk mendapatkan tujuan-tujuan pendidikan. Betul. Teknik-teknik mendapatkan tujuan pendidikan itu bisa dilakukan dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar atau belajar mengajar belajar di dalam ruang, di kelas, juga bisa di luar kelas. Betul. Nah, pertanyaannya apakah kita mau anak kita tuh belajar di dalam kelas terus? Apa yang dia dapatkan? Dia hanya belajar tiap hari di dalam kotak berukuran 5 x 6 meter persegi. Apa yang dia dapatkan? Hanya di kotak itu. Ya makanya sekarang tuh ada anak-anak kadang wah nggak gaul, mainnya kurang jauh ya. Karena ini terjadi mungkin karena jarang study tour juga berarti ya. Betul. Outing ya. Ini juga terjadi di Barat. Di Barat itu sampai ada sebuah keluhan beberapa tahun yang lalu saya dapat dari seorang dokter yang dapat informasi dari sana. Ada anak-anak di sana yang tidak bisa membedakan mana ikan beneran dan mana ikan yang tidak beneran. Karena dia bilang kalau ditanya ikan itu yang ditunjuk adalah ikan kalengan. Kayak sarden gitu ya. Sarden. Dia tidak pernah dibawa ke tempat. Jadi study tour itu tempatnya sangat luas di muka bumi ini untuk mendapatkan sesuatu output yang diharapkan di dalam tujuan pendidikan kita.
Maka sejak kecil harusnya anak-anak itu sudah diajarin study tour itu sejak kecil mestinya. Nah, betul. Sejak dia bisa melihat, sejak SD. Kalau dia mau belajar tentang ikan, ya bawalah ke sungai, tangkaplah ikan itu, lalu dibedah, tematik. Nah, saya baru saja mendampingi kemarin, seminggu yang lalu. Betul, betul. Jadi anak-anak study tour bukan hanya naik bis, kita bawa malah ke pedalaman, lalu kita ajarkan survival misalnya, karena tujuannya, ini contoh ya, tujuannya adalah untuk survival. Lalu kita bawa ke Curug, di Bogor tuh ternyata kayak banyak curug tuh. Nah, salah satunya Curug Nangka, kita bawa ke sana. Jadi 3 hari 2 malam, hari pertama itu dalam bahasa kita dalam peradaban, makan masih enak dan sebagainya. Hari kedua, kalau mau makan, tangkap ikan, bakar. Betul, betul. Kalau mau minum, pakai air. Benar juga kan? Kemudian kalau mau apa lagi? Makan, minum, sayur. Sayur, petik daun yang bisa dimakan. Betul. Ternyata dapat kebun orang. Nah, apa yang harus dilakukan? Minta izin. Minta izin. Diajari minta izin. Oh, betul. Jadi sebenarnya banyak pelajaran. Banyak betul. Saya jadi ingat Pak Kar. Penting tadi yang Ustadz, Pakar, jadi Ustadz nih kita nih. Kalau Ustadz itu saya pas pakai peci. Oh, pakai peci ini ya? Peci tidak ada. Ini gara-gara minum bandrek. Jadi gini Pakar, itu tadi kan nyinggung masalah fikus sapar. Sebentar, bandreknya enak banget ini. Ya enak banget ya. Harus tadi tur. Ya, itu gimana? Nah, fikih sapar itu jadi jangan sampai sekedar teori. Harus diamalkan, ya kan? Memang. Diamalkannya gimana coba? Ya harus sapar, harus perjalanan. Sholat itu, sholat jamak, ya. Jamak qashar. Betul. Kalau nggak perjalanan, kalau nggak study tour, nggak keluar kota, ya kan? Kalau di mazhab Syafi'i kan sampai 80-an kilometer gitu ya. Ini kalau cuma di dalam kota doang, katanya tadi ada larangan. Nggak usah study tour keluar kota, udah di dalam kota aja. Padahal nggak bisa kita sholat jamak qashar kalau sebatas dalam kota doang. Jadi memang harus keluar. Dan itu bisa dipraktekkan saat study tour, saat sapar.